Benar saja, saya kembali dan kali ini dengan video yang hebat sekali. Jadi, hari ini kamu akan mendapat kehormatan dariku, Larry. Saya akan memperkenalkanmu kepada Anda akan mendapat kehormatan dari saya, Larry, untuk memperkenalkan Anda kepada air. Tahukah kamu bahwa jutaan orang meninggal karena penyakit yang dapat dicegah yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai? Itulah sebabnya kita ada di sini hari ini untuk membahas masalah ini. Topik 1. Pemborosan air global. Meskipun air yang terbuang itu tidak dapat langsung diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkannya, itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk membuang-buang air. Sebagian besar orang hanya memikirkan pemborosan air ketika hal itu mempengaruhi tagihan air atau listrik mereka. Hanya ketika bencana kecil terjadi dan pasokan air dimatikan selama 1 atau 2 jam, orang-orang akan menyadari betapa mereka membutuhkan air untuk minum, menyiapkan makanan, dan keperluan sanitasi. Sekitar 880 juta orang tidak memiliki akses air bersih secara teratur. Dan sayangnya, 2,7 miliar orang tidak memiliki sanitasi dengan standar yang dapat diterima. Berikutnya, air minum. Ini adalah fakta yang sangat umum yang mungkin banyak orang ketahui. Tetapi, air menutupi 71% permukaan bumi. 97% air bumi yang ditemukan di lautan terlalu asin untuk diminum, bercocok tanam, dan sebagian besar penggunaan industri, kecuali pendinginan. 2,5% air tawar di bumi ini tidak tersedia karena terkunci di glasier, lapisan es kutub, atmosfer, dan di tanah yang sangat tercemar. Atau mungkin terletak terlalu jauh di bawah permukaan bumi untuk diekstraksi dengan biaya yang terjangkau. Wow, bukankah itu fakta yang menarik? Yang berarti hanya 0,5% yang dapat diminum untuk 7 miliar orang di bumi. Tetapi ada sesuatu yang dapat menghibur Anda dalam kenyataannya. Yang jumlahnya rata-rata 8,4 juta liter atau sekitar 2,2 juta galon untuk setiap orang di bumi. Tapi tetap saja kita tidak boleh menyanyiakan air. Dan yang terakhir, pasti tidak kalah pentingnya. Sampaikan salam hangat juga kepada kelangkaan air. Bahkan di negara-negara maju seperti AS dan Kanada, kelangkaan air bukanlah hal yang jarang terjadi, yang menyebabkan semakin tingginya penolakan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor yang termasuk perubahan iklim dan faktor manusia juga. Peristiwa ini membuat akses terhadap air bersih untuk minum dan kebersihan dasar di rumah, di sekolah, dan di fasilitas perawatan kesehatan menjadi sangat terbatas. Yang terburuk adalah ketika air langka. Sistem pembuangan limbah dapat rusak dan banyak anak-anak dan keluarga juga terpapar dan beresiko tertular penyakit seperti lonjakan kolera. Dan harga air juga dapat naik. Kelangkaan air ini berdampak lebih besar pada perempuan dan anak-anak karena mereka lebih sering bertanggung jawab untuk mengambil air di negara-negara seperti Nigeria. Ketika air lebih jauh, kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengambilnya. Yang seringkali berarti anak-anak memiliki lebih sedikit waktu di sekolah. Kekurangan air di sekolah berdampak pada pendaftaran, kehadiran, dan juga prestasi siswa. Membawa air melalui jarak yang jauh juga merupakan beban fisik yang besar dan dapat membuat anak-anak yang memiliki tanggung jawab tersebut terpapar resiko keselamatan dan juga eksploitasi. Wow, video yang sangat luar biasa kan?
Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dadah.